Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Mulyati Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Menulis Karya Ilmiah. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami dari kelompok 6 kelas 6D PGSD akan menyampaikan materi penulisan tabel, penyajian gambar, grafik, dan skema. Untuk anggota kelompok, yaitu yang pertama Angga Aji dengan NIM 122, Ahmad Fauzan dengan NIM 112, Radifa Fizri dengan NIM 117, dan Rizka Rijaya dengan NIM 103. Masuk ke latar belakang. Penulisan ilmiah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu komponen kunci dalam penulisan ilmiah adalah kemampuan menyajikan data secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, tabel, gambar, grafik, dan skema menjadi alat yang sangat vital. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menampilkan data, tetapi juga sebagai alat bantu visual yang dapat mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang disajikan. Satu tabel digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom yang terstruktur. Dua gambar termasuk foto, ilustrasi, dan diagram memainkan peran penting dalam memperjelas konsep yang kompleks dan abstrak. Tiga, grafik adalah alat yang sangat efektif untuk menyajikan data kuantitatif. Empat, skema digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses secara sistematis dan logis. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penulisan tabel yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah, bagaimana penyajian gambar yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah, bagaimana penyajian grafik yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah, bagaimana penulisan dan penyajian skema yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan masalah: 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami penulisan tabel dalam karya tulis ilmiah. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami penyajian gambar dalam karya tulis ilmiah. 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami penyajian grafik dalam karya tulis ilmiah. 4. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami sistematika penulisan dan penyajian skema dalam karya tulis ilmiah. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu penulisan tabel. Tabel merupakan bagian laporan akhir skripsi, tesis, dan disertasi yang berisi data atau ringkasan data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Judul tabel diawali dengan kata tabel dan diikuti dengan nomor bab dan urutan tabel. Ukuran font di dalam tabel bisa menyesuaikan font 12, 11, atau 10. Misal tabel 3.1 yang mulai dituliskan pada sisi kiri dan apabila judul melebihi satu baris, maka penulisan baris kedua dan seterusnya dimulai 10 mm dari sisi kiri. Judul tabel diletakkan di atas tabel dimaksud. Penulisan judul tabel secara umum menggunakan seperti penulisan kalimat. Apabila penulisan judul tabel memerlukan lebih satu baris, maka dituliskan dengan jarak 1 spasi. Berikut adalah contoh penulisan tabel. Seperti pada gambar yang paling bawah, tabel 4.4 kategori hasil belajar. Selanjutnya yaitu penyajian gambar. Gambar adalah tiruan barang yang berupa orang, binatang, dan tumbuhan yang dapat dibuat dengan coretan pensil pada kertas yang mencakup foto, grafik, diagram, skema, dan peta. Berikut ketentuan penyajian gambar. Pertama, gambar diberi judul dan nomor. 2. Nomor gambar menggunakan angka Romawi. 3. Sistem penomoran dimulai secara berturut-turut sejak bab 1 sampai bab terakhir. Yang keempat, nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar yang bersangkutan.
Dan 5. Gambar tidak boleh dipotong atau dipenggal. 6. Penulisan judul mengikuti ketentuan pada judul tabel atau judul gambar ditulis di bawah dengan penomoran urut sejak bab awal sampai bab terakhir. Dan yang terakhir, 7. Gambar harus dibuat secara jelas sehingga mudah dipahami. Berikut adalah contoh penyajian gambar. Jarak antara gambar dengan paragraf sebelumnya yaitu 2 kali spasi 1,5. Kemudian dilanjutkan, di bawah gambar terdapat judul gambar yang diberi spasi 1 kali spasi 1. Kemudian dilanjutkan untuk paragraf selanjutnya dikasih jarak 2 kali spasi 1,5. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan yaitu penyajian grafik. Grafik adalah suatu kombinasi angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, dan lukisan yang disajikan dalam suatu media untuk memberikan konsep ataupun ide dari pengiriman pada sasaran dalam penyampaian maklumat. Grafik ini bertujuan menunjukkan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Selanjutnya yaitu fungsi grafik. Berikut fungsi dari grafik. Yang pertama, menggambarkan data kuantitatif dengan teliti. Kemudian yang kedua, menjelaskan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis grafik. Yang pertama, grafik batang. Grafik batang atau histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Grafik ini yang berjenis sederhana, grafik ini juga sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, grafik ini hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. Berikut ada sebuah contoh yaitu grafik batang dengan judul gambar 4.2 dengan judul grafik histogram hasil belajar siklus 1. Kemudian yang kedua, grafik garis. Grafik garis adalah jenis grafik yang umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Berikut ada contoh grafik garis, yaitu warna kesukaan dan juga yang di sebelah kiri banyak siswa. Kemudian yang ketiga yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran atau diagram adalah jenis grafik yang merupakan penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambar naik turunnya data berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau nilai keseluruhan. Berikut di samping ada contoh grafik lingkaran. Yang pertama yaitu data pekerjaan orang tua siswa kelas 4. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu dengan judul diagram olahraga kegemaran siswa kelas 6 SD cerdas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Angga. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu penyajian skema. Skema adalah suatu bentuk atau kerangka secara garis besar yang memuat umum tentang bagaimana suatu tujuan yang dapat dicapai. Skema tidak menjelaskan rencana secara terperinci dan skema biasanya tidak berbentuk terlalu formal. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh skema. Dari terdapat dua, yaitu skema pengumpulan naskah atau dokumen tugas akhir dan skema dalam penelitian tindakan kelas. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya masuk ke sesi kesimpulan. Tabel adalah sebuah alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk metrik. Tampilan data atau informasi yang ada di dalam tabel dibuat dalam bentuk baris dan kolom. Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. Biasanya diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak atau sebaliknya. Berbeda dengan grafik yang lebih mementingkan dinamika pada data yang disajikan. Diagram ini dapat berupa diagram lingkaran ataupun diagram batang. Gambar adalah tiruan barang
orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil pada kertas, lukisan, dan cara membaca tabel, diagram, dan gambar secara umum membaca judul tabel, diagram, dan gambar, membaca informasi data yang terdapat pada tabel, diagram, dan gambar, mengajukan pertanyaan tentang isi tabel, diagram, dan gambar, membuat simpulan isi tabel, diagram, dan gambar berdasarkan jawaban dari pertanyaan. Skema adalah suatu bentuk atau kerangka secara garis besar yang memuat umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai. Daftar pustaka Heri Heryanto Nar dan H.M. Akib Hamid tahun 2007 Statistika Dasar Jakarta Universitas Terbuka. Alwi Yusuf 2014 penulisan tabel, penyajian gambar, grafik dan skema. http Yusuf Alwi 24 blogspot.com 2018 06 tugas 9 Jumat 19 Mei 2018 nama Muhammad 4.html M1 diakses pada 27 Oktober 2021 pukul 16.33 WIB. Siti Sulistianingsih, Lilis teori skema pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, 111-9. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.